Barengan lagi sama Oracle Card Indonesia di bacaan bulanan teman-teman. Dia di bulan ke-6 bulan Juni ini teman-teman, udah setengah tahun ya, setengah tahun. Semoga hari-hari kalian ya, bulan-bulan yang sudah dilalui ya, semuanya berjalan dengan sempurna ya. Dan pastinya usahanya kalian juga udah maksimal banget. Dan yang masih merasa belum maksimal, gak usah kecil hati atau gak usah kecewa gitu kan. Karena kita tuh masih yang akan namanya selalu dikasih kesempatan, selalu dikasih waktu ya, semalam semesta ini selalu untuk memperbaiki diri ya. Sehingga hal-hal baik ya bisa terjadi teman-teman ya. Jadi gak usah patah semangat ya, tetap semangat. Kita bakalan baca nih general reading ya. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan bahagia, dengan happy ya, seperti itu, dengan vibes yang positif pula. Dan semoga ini bisa memacu semangatnya teman-teman semua buat lebih semangat ya buat ngadepin bulan ini. Oke. Right, sekarang buat teman-teman Virgo, kita baca teman-teman Virgo dimanapun kalian berada ya. Ayo kita mulai cus ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm gonna play with a beautiful world for you. Buat teman-teman Virgo yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku ya teman-teman. Kita bakalan baca untuk overall ya, secara umum bulan ini nih kayak gimana, terus keuangan, lalu juga untuk masalah-masalah relation ya. Buat teman-teman yang jomblo juga, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini ya. Kesehatan, hal-hal yang mungkin terjadi, hal-hal baik, keajaiban-keajaiban yang mungkin hadir di bulan ini buat kamu ya. Kita mulai dari secara overall di bulan ini seperti apa, oke? Secara overall seperti apa di bulan ini ya untuk kalian teman-teman Virgo. Oke, ini bulan yang banyak yang dikerjain teman-teman ya. Jadi sebentar harus ini, sebentar harus itu, sebentar harus ini, sebentar habis itu gitu kan. Tapi ada kebosanan dan kejenuhan ya. Bosannya lagi jenuhnya ini mungkin hadir ya teman-teman. Gara-gara mungkin kamu gak punya waktu untuk diri kamu sendiri gitu. Saking banyaknya yang harus dikerjakan ya. Tapi hidup kamu bulan ini berwarna banget ya. Saking berwarnanya kayak begitu teman-teman. Ya, seperti ini. Jadi pasti pinter-pinter prioritas yang utama terlebih dahulu kayak gimana gitu kan. Dan kalau misalkan kamu udah mulai kacau nih gitu kan, udah mulai kayak lalu lalang di pikiran kamu tuh udah ruwet nggak karu-karuan ya, kamu wajib banget buat ngedengerin channel ketiganya Oracle Card Indonesia Sound Therapy, karena di sana ada banget ya audio sound therapy buat kalian semua yang butuh bantuan untuk calming gitu kan ya, untuk menenangkan diri, menenangkan pikiran, bahkan ya buat merilis trauma-trauma yang mungkin hadir atau trauma-trauma yang mungkin selama ini kamu rasakan dan masih belum bisa lepas gitu ya. Seperti ini potensi yang kamu harapkan gak sesuai dengan kenyataan ini pasti ada, tapi jangan kecil hati atau patah hati ya, bahkan berpikir untuk hal-hal yang gak baik ya teman-teman. Tetap stay lurus ya, stay tune lurus. Hati-hati sama sesuatu yang sifatnya ilusi atau sesaat yang ditawarkan gitu ya. Kelihatannya oke, kelihatannya menarik gitu kan, padahal mungkin menyesatkan ya. Ini juga bisa ya teman-teman. Fokus di komunikasi di bulan ini, karena kemungkinan besar salah ngomong sedikit ya bisa jadi masalah nih teman-teman ya. Jadi fokus ke, kadang-kadang ada yang bisa ditanggepin, ada yang nggak perlu ditanggapi ya, seperti itu. Potensi-potensi diajak ke pergaulan yang kurang baik ada, tapi tergantung. Kalau respon kamu baik ya, kamu bisa menolak hal tersebut ya, seperti itu. Jadi ya kadang-kadang kita perlu banget yang namanya belajar fleksibel, boleh, tapi tidak gampang terpengaruh gitu kan. Ntar fleksibel kak, jadi ikut ke sana ikut ke sini, yang nggak gitu ya. Konsep dari fleksibel tidak seperti itu ya. Fleksibel lebih lentur ya, tapi bukan berarti kamu nggak punya yang namanya prinsip teman-teman ya. Lalu belajar juga untuk melihat dari sudut pandang yang luas ya. Jadi kalau misalkan ada masalah itu jangan langsung ya nebrek gitu kan, langsung diantem gitu aja gitu ya, jangan teman-teman, tapi dilihat secara
luas seperti apa, sehingga tidak memutuskan segala sesuatu itu dengan emosi ya. Prioritaskan hal-hal yang lebih penting terlebih dahulu ya, karena ini potensinya tadi ya riweh banget, ribet banget ya, banyak yang harus dikerjakan banget ya, pekerjaan juga lagi numplak-blak gitu kan ya. Sedangkan relasi atau hubungan kamu dengan seseorang, dengan orang-orang yang disayang, dengan keluarga dan sebagainya ini juga wah lagi butuh perhatian banget. Jadi bener-bener wah rush banget ya bulan ini ya buat kamu. Jadi kudu sabar karena berada di kondisi-kondisi yang memang menuntut kamu buat lebih sabar sih teman-teman ya. Sabar ya. Oke ya, S3 jadi sabar-sabar saja kan ya, seperti itu. Oke ya, ini secara overall seperti ini teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke yang lain ya. Jadi kita akan menuju ke keuangan terlebih dahulu aja ya. Keuangan kamu kayak gimana sih di bulan Juni ini? Keuangan kamu. Shake it up, shake it up. Keuangan kamu, waduh ya, ini in and out teman-teman ya, ini juga harus dibicarakan dengan baik ya. Jangan sampai pengeluaran itu jauh lebih banyak daripada pemasukan ya. Jadi kudu balance, kudu seimbang teman-teman ya untuk keuangan kamu di bulan ini ya. Dan juga kalau misalkan dilihat di sini sebenarnya ada potensi-potensi rezeki-rezeki itu bisa kamu dapetin ya. Jadi ada rezeki nomplok gitu ya, rezeki yang hadir gitu kan ya. Ada nih teman-teman, potensinya ada banget ya. As long as kamu bisa memanfaatkan situasi dan kondisi dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, memanfaatkan peluang, mengambil peluang tersebut dengan baik, tidak terlalu ngotot ya. Artinya malah maksa. Kalau maksa justru malah banyak kehilangan nih teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kamu bisa relax, bisa santai, justru kesempatan-kesempatan itu bakalan kelihatan banget gitu ya. Seperti ini. Oke, ini buat keuangan kamu ya. Sekarang kita akan menuju ke relation ya, ke relationship teman-teman. Kita bakal mulai ke yang jomblo terlebih dahulu ya. Buat kalian yang jomblo, buat teman-teman yang jomblo ya, mesti banget yang namanya dengerin channel ketiganya Oracle Card Indonesia ya. Di sana ada untuk attract ya, mendatangkan cinta, mendatangkan orang-orang baik ya. Siapa tahu yang masih butuh jodoh ya. Ya, seperti itu. Jadi kepoin banget ya di Oracle Card Indonesia Sound Therapy, channel ketiganya Oracle Card Indonesia. Buat kalian yang jomblo ya, belajar dari pengalaman nih teman-teman ya. Peluang untuk kenal dengan seseorang itu ada di bulan ini gitu kan ya, tetapi tetap belajar dari pengalaman. Jangan sampai terjebak di pola lama gitu kan, terus-terusan seperti ini, terus-terusan seperti itu ya, dan masih terjebak di masa lalu nih ya. Cerita-cerita orang masa lalu masih hadir ya, kamunya sendiri juga masih terjebak di pikiran-pikiran yang di masa lalu gitu. Dan kalau kenal dengan seseorang, karena ini ada potensi ya, potensi orang baru yang akan hadir ya di bulan ini ada ya. Serahkan sama alam semesta ini. Kalau memang dia yang terbaik buat kamu, pasti akan semakin didekatkan ya. Tetapi ingat untuk tidak terburu-buru, karena potensi berulang hal yang sama ini ada kalau kamu melakukan hal yang sama. Kalau dari awal kamu udah terbuka, kamu bisa jauh lebih terbuka lah ya satu sama lain ya, ini akan meminimalisir ya hal-hal yang mungkin kemarin-kemarin terjadi ya, seperti itu. Kontak-kontak dari hubungan-hubungan di masa lalu juga mungkin hadir di bulan ini teman-teman. Tapi balik lagi, belajar dari pengalaman ya, responnya dirubah supaya hal yang terjadi pun juga berubah gitu ya. Ini buat kalian yang jomblo ya. Lalu sekarang kita menuju ke teman-teman yang have relationship ya. Buat kalian yang sedang berelasi dengan seseorang, punya pasangan gitu kan ya. Kita lihat adalah rindu yang tak pernah begitu. Love ini adalah tentang saling ya. Jadi gini, sayang itu kan pasti gitu kan, tapi membuat orang merasa disayangi ini yang benar-benar butuh perjuangan banget teman-teman ya. Artinya kamu pasti sayang sama pasangan kamu juga pasti sayang sama kamu, right ya. Tapi kadang-kadang ya cara kita memperlakukan, cara kita bicara itu membuat mereka merasa nggak disayangi ya, seperti ini. Jadi ya kudu
tahu ya bahasa cintanya pasangan kamu itu seperti apa gitu kan ya. Nggak perlu yang namanya kamu dengerin orang lain untuk kenal pasangan kamu ya. Gampang terpengaruh ya, katanya dia kamu tuh orangnya kayak begini gitu kan, katanya dia, menurut dia ya kamu tuh sukanya begini gitu. Jangan menurut dia, tanya ya, tanyalah ya. Seperti ini buat kalian yang sedang menjalani sebuah hubungan teman-teman ya. Ingat bahwa ini ada campur tangan dari orang lain ya, atau buat kalian semua yang sedang mempertimbangkan ya, mempertimbangkan sebuah pilihan-pilihan ya. Karena gini, kalau kita bicara tentang cinta itu penting gak sih ya dalam satu hubungan? Penting teman-teman. Tapi kalau misalkan kita mau jernih ya, kita mau jernih ketika kita menikah gitu kan, ketika kalian menikah, kamu punya pertimbangan untuk menikah ya, berkomitmen dengan seseorang. Ini bukan hanya mengenai kamu ya, bukan hanya mengenai aku gitu, tapi pertimbangannya ada banyak sekali, termasuk dengan lingkungan, keluarga gitu kan ya. Karena jangan sampai dengan cintanya kalian gitu kan, ini justru malah menyakiti orang-orang sekitarnya kalian, menyakiti diri kalian sendiri pada akhirnya. Apalagi ya kalau misalkan kadang ada ya perbedaan adat, perbedaan budaya, perbedaan keyakinan ya. Jangan sampai ini jadi masalah di kemudian hari ya. Kalau dari awal udah tahu ya, udah bisa di-cut, ini akan meminimalisir yang namanya perasaan-perasaan tersakiti pada akhirnya nanti ya. Kayak begitu loh teman-teman ya. Jadi pertimbangkan dulu baik-baik ya buat kalian yang sedang mengalami hal tersebut. Oke, sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang menjalani complicated relation ya. Jadi hal-hal yang kompleks ya, hubungan yang kompleks. Kita lihat ada apakah di sana. Oke. Nah, belajar untuk lebih apa adanya teman-teman ya. Karena gini, hubungan yang disembunyikan itu baik gak sih buat kalian? Pasti gak baik lah gitu kan. Ngapain gitu kan jalan sama seseorang tapi gak boleh yang namanya orang tahu kalau kita jalan sama dia gitu kan. Itu bener-bener bakal membuat kamu merasa tertekan gak sih gitu kan ya. Tertekan, lalu akhirnya nanti jadi kayak kena mental gitu kan. Nah, itu kan gak bagus teman-teman. Apa adanya aja gitu kan ya, apa adanya saja ya. Hubungan-hubungan yang gak bisa diekspresikan ya gak bisa kan kamu berharap untuk bisa seperti pada umumnya ya kan. Pasti bakalan jadi masalah kalau memang itu adalah sesuatu hal yang bakalan dipermasalahkan gitu teman-teman. Jadi buka hati ya. Lalu juga buat kalian yang mungkin complicated tapi gak terlalu complicated banget ya, masih bisa disyukuri ya dengan seperti ini ya. Belajar untuk lebih terbuka gitu kan, belajar untuk mengekspresikan perasaan lebih apa adanya jadi satu hubungan gitu kan. Karena kalau misalkan kita nggak apa adanya ya, satu masalah kan tertumpuk dengan masalah yang lainnya, ketumpuk lagi, akhirnya jadi hubungan yang nggak sehat teman-teman ya. Seperti itu. Oke, ini buat kalian untuk percintaan nih ya, dari mulai yang jomblo sampai yang kompleks banget lah ya relationshipnya ya, seperti ini. Sekarang kita akan menuju ke kesehatan kamu. Ayo ya, kita lihat secara kesehatan kamu di bulan ini seperti apa kesehatan kamu. Oke. Ada reality ya. Reality ini adalah tentang berhenti memaksakan tubuh kita ya, memaksakan tubuh kita. Manusia itu kita mesti sadar gitu loh teman-teman ya, usia itu kan nggak bisa yang namanya mundur kan, pasti nambah dong gitu kan. Pasti nambah. Kadang-kadang ya orang tua aja sering nggak sadar, terutama orang tua saya gitu kan ya. Orang tua aku juga kayak begitu teman-teman gitu kan ya. Udah usia berapa gitu kan ya, dulu waktu mama usia segini gitu kan ya, tuh semuanya bisa dan bla 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 gitu ya. Sekarang udah 50 ya udah terima nasib dong gitu kan ya. Jadi menyadari bahwa tubuh kita ya punya yang namanya keterbatasan. Dulu mungkin ya, apalagi buat senior-senior ya, senior-senior seusia mama saya ya. Yang mungkin udah 50 gitu kan ya. Ya pasti akan beda gitu loh dengan teman-teman semua yang masih 20 gitu kan ya, masih 30 ya, masih 40 gitu. Berbeda pasti. Jadi dulu dan sekarang ya pasti ada perubahan, kecuali gitu kan kalaupun kalian olahraga pun gitu, memaintenance dengan baik ya, melatih badan dengan baik ya, pasti nggak akan terlalu kerasa banget ya. Tapi pasti ada perbedaan teman-teman. Jadi ya mesti menghadapi realita gitu, menyadari bahwa
tubuh kita, badan kita, bahkan pikiran kita, ya di jiwa kita pun ya ada yang namanya keterbatasannya. Jadi ya belajar diterima, berubah gitu kan. Kalau misalkan pola hidupnya kamu selama ini gak sehat, ya dirubahlah untuk jadi lebih sehat gitu loh ya. Disiplin ini penting. Disiplin adalah kunci untuk kesehatan teman-teman ya. Karena apa? Karena ketika kamu malas sehari aja gitu ya buat olahraga, dijamin besok juga lebih malas lagi, right? Ya, seperti itu. Ini untuk kesehatan kamu ya. Sekarang kita akan menuju untuk hal-hal yang mungkin terjadi ya, hal-hal baik, potensi-potensi keajaiban yang mungkin hadir di bulan ini untuk kamu. Wise ya. Kabar baik apa nih yang hadir ya? Yang jelas hal-hal yang menyangkut tentang keluarga ya, bisa jadi ini adalah pernikahan, bisa jadi kelahiran, berita-berita tentang kesuksesan seseorang ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ya untuk kamu ada peluang-peluang atau tawaran-tawaran yang hubungannya dengan pekerjaan teman-teman ya, dengan pekerjaan, dengan pendidikan ya. Bisa jadi ada upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuan ya, tawaran-tawaran untuk upgrade diri ya. Seperti ini. Jadi perlu banget yang namanya dipertimbangkan ya nantinya. Seperti itu teman-teman. Ini untuk potensi keajaiban-keajaiban atau hal-hal baik, kabar-kabar baik yang mungkin terjadi buat kamu di bulan ini. Sekarang kita menuju ke potensi hal-hal yang perlu dicegah gitu kan, dengan cara seperti apa supaya bulan Juni ini tetap baik adanya. Oke. Transformasi ini berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut tentang perubahan ya, perubahan hidup ya. Lebih ke ini juga bisa berarti menuju keuangan ya teman-teman ya, ke keuangan untuk bisa memanage keuangan dengan baik. Kalau enggak bisa ambiar nih teman-teman ya, ada perubahan-perubahan juga ya dari sana. Jadi lebih ke apa ya, perubahan kondisi mungkin terjadi. Tapi kalau misalkan kita bisa bersiap ya di segala macam penjuru nih ya, kalaupun memburuk setidaknya tidak buruk-buruk amat ya. Dan kalaupun ini memburuk ya jangan nyalain siapa-siapa, tapi fokus aja sama perubahan ya yang dalam diri gitu teman-teman. Dan buat teman-teman ya, jangan menunda sesuatu hal yang memang bisa dilakukan, lakukan ya. Terus ini dia ya, potensi-potensi nyalahin orang nih soalnya besar di bulan ini. Jadi stop ya, nggak perlu, karena kamu nyalahin seseorang itu nggak akan yang namanya membuat masalah kamu selesai teman-teman, right ya. Seperti itu. Kontrol diri ya, ini juga perlu. Kontrol moodnya kamu di bulan ini. Yang nyalahin orang nggak akan menyelesaikan masalah, oke ya. Seperti itu teman-teman. Ini ada beberapa hal yang mungkin kamu akan kaget juga ya, karena ada hal-hal yang terbongkar gitu kan ya. Intinya adalah seperti itu. Yang dituai ya pasti adalah sesuatu yang pernah ditabur kemarin-kemarin gitu. Alright, kita sekarang bakalan menuju untuk saran-saran buat kamu ngadepin bulan ini ya. Seperti apa sarannya buat kamu? Oke. Hal yang berkaitan dengan masa lalu ya, past life, past time gitu kan ya. Pasti ada ya, yang namanya manusia selagi masih bisa berpikir, mengingat dengan baik, pasti akan selalu teringat ya momen, memori ya, kenangan-kenangannya kita ya, pasti ada. Tapi jangan menjadikan itu sesuatu hal momok gitu kan ya, dimana kita nggak bisa move on gitu, nggak bisa maju gitu loh dalam hidup ya. Seperti itu. Ini masalah-masalah yang terjadi ya di bulan ini pernah terjadi sebelum-sebelumnya, dan kamu pun pernah bisa menyelesaikan hal tersebut, pernah bisa melepaskan diri dari hal tersebut ya. Kenapa enggak sekarang gitu? Kalaupun ada hal-hal yang pernah terjadi ya, masalah-masalah pernah terjadi dan berulang ya, ini saatnya untuk bisa diselesaikan teman-teman ya. Ini menyangkut past life-nya kamu dulu banget gitu kan pernah terjadi. Nah ini gimana sih caranya Kak untuk merilis hal tersebut supaya besok-besoknya lagi gak terjadi gitu kan ya. Yuk langsung subscribe ataupun langsung menuju ke channel ketiganya Oracle Card Indonesia, Sound Therapy ya teman-teman. Di sana ada audio sound therapy yang kalian boleh pilih ya untuk bisa rilis emosinya kalian. Nanti yang terbaru juga ada yang berhubungan dengan past life ya. Semoga bisa selesai dalam jangka waktu yang cepat ya.
seperti itu, karena butuh proses banget, panjang banget untuk membuat ini ya, supaya jadi sesuatu hal yang memang benar-benar fix ya, dan tidak meleset sedikit pun gitu loh teman-teman ya, dipastikan aman ya, seperti itu. Oke. Lalu juga ini dia ya, hindari dulu deh sementara waktu ya, kalau misalkan kamu berada di lingkungan yang toksik, yang membawa kamu pikiran yang entah kemana yang sebagainya gitu kan, sebaiknya dibatasi dulu gitu kan, ada boundaries, ada pagernya dulu deh sementara waktu ya, supaya nggak jadi masalah gitu ya, karena kamu lagi sensitif banget gitu ya teman-teman, lagi gampang kesenggol ya. Kalau udah kayak begitu, kita kan nggak bisa namanya marah-marah sama yang nyenggol kan, ya udah kita juga jaga diri gitu, memperingatkan boleh, tetapi tetap kita juga harus jaga diri ya, seperti ini. Lalu juga keadilan ya, kalau misalkan kita mau keadilan ya, kita dapatkan keadilan, kita harus kayak gimana sih, adem ya, pikirannya adem, supaya apa, supaya tercapai kesepakatan dua belah pihak. Kalau sama-sama nggak mau ngalah gitu kan, ketika kita mempertahankan prinsipnya kita dan dia mempertahankan prinsipnya dia, ini nggak bakalan ketemu nih teman-teman ya. Jadi ada yang mesti berbesar hati ya, untuk bisa mendengarkan, untuk bisa melepaskan ego ya. Bukan berarti harus mengalah dan kalah ya, tidak, tetapi sometimes ketika kita bisa duduk, kita bisa adem ya, solusi-solusi itu muncul ya, seperti itu. Oke. Ini adalah buat kalian semua di bulan ini ya, semoga bulan ini bisa dilalui dengan baik teman-teman ya, tetap semangat ngadepin bulan ini dan hidup kalian di bulan-bulan yang akan datang, ditemani sama Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Kita jumpa lagi next month ya, di readingan yang pastinya jauh lebih bikin kamu semangat. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.